pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan tidak lupa juga kita memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu harap kalian sudah mengisi absen yang telah diberikan linknya di grup WhatsApp, karena absen salah satu nilai dari pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan kembali mengingatkan tentang materi minggu kemarin, yaitu tentang mengimani kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Nah, dapat kita tahu ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Isa dengan temannya yang serakah. Nah, jadi dikisahkan suatu hari Nabi Isa itu sedang melakukan perjalanan bersama dengan sahabat yang baru saja ia kenal. Nah, pada perjalanan itu Nabi Isa membawa 3 potong roti. Nah, Nabi Isa pun membagi kepada sahabat barunya tersebut untuk dirinya sendiri dan ada sisa potongan roti tersebut. Nah, setelah makan roti itu sampai habis, Nabi Isa pun pergi ke tepi sungai untuk minum. Sekembalinya dari sungai, ia melihat gitu bahwa potongan roti yang tersisa tadi sudah tidak ada. Lalu ia bertanya kepada sahabat barunya tersebut. Dan si sahabat barunya ini mengaku tidak tahu roti itu kemana dan diambil oleh siapa. Mereka pun melakukan kembali perjalanan. Nah, sampailah ia dan sahabat barunya ini di tengah hutan, kemudian duduk dan beristirahat. Nabi Isa mengambil sebuah kerikil dan batu, lalu ia berkata, "Jadilah emas dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Tiba-tiba kerikil dan batu tersebut berubah menjadi emas, dan sang sahabat tersebut pun terkejut dengan terjadinya kerikil menjadi emas tersebut. Nah, lalu Nabi Isa membagi bagian emas tersebut untuk dirinya sepertiga, untuk si sahabatnya ini sepertiga, dan ia berkata, "Aku akan memberikan ini untuk orang yang mengambil roti tadi." Nah, spontan si sahabat barunya ini berkata, "Akulah yang mengambil roti itu." Nabi Isa kemudian berkata, "Oh ya, begitu. Kalau begitu, ambillah 2 bagian ini untukmu." Nah, dari sini aja kita tahu bahwa si sahabat barunya ini berbohong kepada Nabi Isa bahwa ia tidak memakan roti yang tersisa tadi. Nah, setelah kejadian itu ia pun berpisah dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sahabatnya ini kan rasa senang gitu mendapat 2 bagian dari emas tersebut. Lalu si sahabatnya ini melakukan kembali perjalanan. Ketika di perjalanan ia dihadang oleh 2 perampok yang ingin membunuhnya. Nah, tetapi si sahabat Nabi Isa tersebut menawarkan kepada sang perampok untuk membagi bagian emasnya asalkan dengan syarat dia tidak dibunuh. Lalu si sang perampok pun setuju dengan syarat tersebut. Nah, lalu si perampok ini menyuruh rekannya untuk berbelanja ke pasar, berbelanja makanan. Dan ia menunggu dengan si sahabat Nabi Isa tersebut. Nah, dalam perjalanan ke pasar untuk membeli bahan makanan, si rekannya ini berpikiran untuk tidak membagi emas tersebut untuk rekannya yang menunggu dengan sahabat Nabi Isa tersebut. Lalu ia meracuni si makanan itu karena ingin memiliki si emas itu sepenuhnya. Nah, tidak dikira juga si rekan yang satunya lagi yang menunggu dengan sahabat Nabi Isa, ia pun merencanakan untuk membunuh si
berbelanja itu setelah ia kembali lagi ke tempat itu. Lalu sesampainya si orang yang berbelanja tadi ke tempat semulanya yang di hutan itu, ia pun langsung dibunuh. Dan tak lama kemudian si rekannya ini dan sahabat Nabi Isa lapar. Ia pun memakan makanan yang sudah diracuni oleh rekannya yang tadi disuruh untuk berbelanja. Nah, ia pun memakan makanan itu lalu teracuni oleh makanan tersebut hingga ia meninggal dunia. Nah, sesampainya Nabi Isa, kan Nabi Isa tadi sudah berpisah dengan sahabatnya itu. Nabi Isa pun melewati jalan atau melewati hutan tersebut, lalu ia bertemu nih ada emas, tapi ada 3 mayat yang terbujur kaku. Ia pun mengetahui bahwa itu adalah sahabat yang tadi yang berbarengan dengan dia yang memakan rotinya, terus yang mendapat bagian emas dari Nabi Isa tersebut. Kemudian Nabi Isa berkata, inilah contoh orang yang rakus terhadap harta dan dunia, maka berhati-hatilah kamu kepadanya. Nah, dari kisah tersebut bahwa kita bisa ambil hikmahnya, yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Kita tidak boleh menjadi orang yang mengambil hak orang lain. Dari sini juga kita tahu bahwa yang berlebihan itu tidak baik. Nah, dari sini Ibu harap kalian mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari kisah tersebut. Ibu akan memberikan tugas resum dari kisah tersebut dan juga mencari hikmah apa yang terkandung dalam kisah tersebut. Begitu. Kalian juga Ibu harap mempelajari materi yang kemarin dan materi yang Ibu sampaikan sekarang. Tugasnya dikumpulkan di grup WhatsApp. Jangan lupa juga untuk mengisi absen yang belum mengisi absen. Begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.